Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Market pada 18 September 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Kemudian kita akan membahas riwayat pendidikan dari Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani pernah menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, berlanjut ke SMA Negeri 3 Semarang, dan beliau menempuh pendidikan tingginya di Universitas Indonesia jurusan Ekonomi. Kemudian beliau bertolak ke USA untuk mengambil gelar Master of Science of Policy Economics di University of Illinois. Nah, setelah mengenal Sri Mulyani, kita akan melihat nilai-nilai berakhlak dalam diri beliau. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan. Beliau adalah seorang pribadi yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Hal tersebut terbukti dari kemampuan analisis kritis dan lugas. Sri Mulyani merupakan salah seorang dari sekian banyak wanita yang senang menjadi pembicara. Kritis dan cermat menjadi bagian sepaket yang dimilikinya. Seorang bisa mendapatkan pandangan dan wawasan secara luas apabila pola pikirnya terbuka dalam pergaulan. Akuntabel. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani sangat bertanggung jawab atas jabatan yang diembannya. Beliau adalah sosok pemimpin yang tegas. Hal ini dibuktikan dari ketegasan beliau yang selalu konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang telah beliau buat. Kompeten. Ibu Sri Mulyani sangat ahli di bidangnya, terbukti dengan berhasilnya memulihkan ekonomi Indonesia pada masa COVID-19, dan juga banyak prestasi yang beliau dapatkan dari dunia internasional. Harmonis. Ibu Sri Mulyani mampu membawa lingkungan kerja yang konduktif. Reportasi Kementerian Keuangan terkelola dengan baik, sehingga terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan seperti SOP dan SDM yang ada di Kementerian Keuangan. Loyal. Ibu Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju. Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, beliau telah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dengan pendapatan yang sangat besar. Namun sebagai bentuk dukungan untuk membenahi keuangan Indonesia yang saat itu mengalami defisit yang sangat lebar, Ibu Sri Mulyani menerima tawaran kerja sebagai Menteri Keuangan. Hal ini menunjukkan sifat loyal ASN, yaitu setia kepada NKRI dan pemerintah. Adaptif. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, sangat proaktif dalam memajukan perekonomian Indonesia.
Sikap proaktif ini mencerminkan nilai aktif dalam berakhlak. Indonesia proaktif mengikuti organisasi keuangan di kancah internasional, yaitu menjadi anggota G20. Indonesia bisa menjadi tuan rumah puncak pagelarannya yang diadakan di Bali pada bulan Oktober sampai November 2022. Kolaboratif. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan menekankan semangat kerjasama dan kolaborasi begitu penting, baik antar negara anggota G20 dan yang bukan. Menurut Ibu Sri Mulyani, pandemi COVID-19, gangguan ekonomi yang parah, sikap Ibu Sri Mulyani ini mencerminkan nilai dasar dari kolaborasi, yaitu memberikan kesempatan dari berbagai pihak untuk berkontribusi.